Siapa yang menyuruh kamu untuk menyingkirkan Suris? Saya nggak tahu siapa Suris. Kamu jangan main-main sama saya. Saya nggak kenal. Saya nggak tahu. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya dan tak. Apa Ibtu Baskara sudah benar-benar menemukan orang yang menabrak Mbak Suris ya? Suris yang bela-belain menelpon ke nomorku dengan nomor orang lain. Sepertinya ada yang mau dia sampaikan kepada aku. Apa mungkin dia mau mengasih tahuku tentang Suster Mary? Kayaknya aku udah mulai berpikir terlalu jauh deh. Tapi kenapa semuanya itu saling berkaitan ya? Nata, Suster Mary, temennya Nata, dan Mbak Suris. Dan aku telat sadar. Astaga, jangan sampai ada korban lain. Kami sudah cek rekaman CCTV di lokasi kejadian. Ada satu footage yang kami lewatkan karena hasilnya sangat buruk. Tapi setelah ditingkatkan, hasilnya seperti ini, Pak. Bapak mengenal orang ini? Lokasinya di mana, Pak? 40 meter dari TKP. Bapak sudah pegang nama? Kami menemukan sidik jari di benda yang diduga ditemukan saat kejadian. Sudah kami cocokkan dengan database. Dan ada satu nama yang cocok, Pak. Halo Pak Albi. Semoga selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Siapa kamu sebenarnya? Dan kamu gak usah sok religius telepon dengan saya. Sekarang gini, kamu tahu dari mana nomor saya? Dan apa maksud kamu kirim video itu ke saya? Apa maksudnya? Jangan buru-buru, Pak. Tenang dulu. Anda tanya apa maksud saya dan siapa saya? Saya kasihan sama Anda, Pak. Masih aja mau dipecundangi oleh Nata. Coba kamu buka trash bin-nya, dan kamu hapus dari situ juga. Evan Satriani. Bapak kenal? Saya kenal wajah, Pak. Tapi untuk namanya saya baru tahu nih, baru tahu kali ini. Albi bisa jelaskan, kenal dalam konteks apa? Dia memang nggak pernah memperkenalkan dirinya secara langsung. Biasanya itu melalui orang lain atau telepon. Dia pernah menghubungi Pak Albi secara langsung? Iya, by phone. Beberapa kali. Tujuannya? Yang pasti tujuannya untuk mengancam saya. Karena dia memegang bukti waktu saya memukul Nata. Berupa video? Iya. Artinya ada orang yang merekam. Siapa? Dia. Pak Albi yakin? Yakin. Bagaimana dia mengancam Pak Albi? Dia selalu mengancam saya, dia bilang dia akan menyebarkan video itu. Dan membuat video itu viral kalau saya tidak membantu bisnisnya Nata. Pak Albi, menurut Pak Albi, apakah ini ada hubungannya Evan dengan kematian Suris? Iya, dia ada di sana. Di TKP? Iya, Pak Albi yakin? saya sangat yakin. Saya tidak pernah lupa postur seperti apa, dan saya tidak pernah lupa dia berdirinya seperti apa.
Lo di mana? Evan kena tadi pagi. Tenang, tenang. Jangan kelihatan. Gila, kalau Evan ketangkep, artinya gue juga nggak aman di sini. Tenang Mary, lo jangan panik. Lo masih bisa mainin ini. Kalau begitu saya permisi ya Mbak. Masih ya Sus. Za, apa yang tadi aku bilang ke Kak Zia itu beneran dari hati, Za. Aku tahu semuanya akan rumit karena status kamu. Tapi aku yakin, Za. Aku percaya kalau kamu akan tetap tulus dengan cara kamu sendiri. Aku pun juga, Za. Za, kita berjuang ya, Za ya. Supaya kita bisa lepas dari ini semua. Sekarang waktunya minum obat ya. Kenapa dimatiin? Gak kamu angkat? Cuman dari orang kantor, Za. Nggak penting. Aku mau ngabisin waktu sama kamu tanpa diganggu siapapun. Di reject sih. Ini kan resikonya besar banget kalau gue chat. Subjek bernama Evan Satriani. Usia 29 tahun, tidak ada catatan kriminal sebelumnya. Kami menahannya tadi malam berdasarkan rekaman CCTV dan sidik jari yang ditemukan. Berapa lama Pak diinterogasinya? 6 jam lebih. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya kecuali 3 kata. Saya tidak tahu. Udah jelas dia nggak mungkin ngaku. Anda ingin bertemu langsung dengan terdakwa? Ah, boleh. Baik. Jadi kamu orang yang sudah merekam saya waktu saya memukul Nata. Ya. Dan kamu orang yang mengirim pesan-pesan itu. Dan sekarang kamu ada di sini karena kamu sudah membunuh asisten rumah tangga saya, Mbak Suris. Percuma Anda datang ke sini, Pak Albi. Hanya buang waktu. Saya tidak butuh kamu mengaku kok. Tapi saya percaya setiap orang itu punya batas nurani. Apalagi ini menyangkut masalah nyawa. Batas nurani. Moral itu. Moral itu barang mewah. Hanya orang-orang seperti Anda yang hidupnya nyaman di rumah besar yang sanggup memilikinya. Di dunia saya cuma ada utang nyawa dan cara membayarnya. Simpelnya gini, terbunuh atau dibunuh. Tidak peduli lawan kami benar atau salah. Orang baik atau orang jahat. Siapa sebenarnya yang kamu bela? Karena nggak mungkin.
orang itu juga akan membela kamu sama seperti kamu membela dia seperti sekarang ini. Waktu kamu pasti akan habis. Dan ketika waktu kamu itu habis, saya pengen lihat apakah kamu bisa setenang ini atau tidak. Kita lihat aja. Kami sudah mendalami jaringan di belakang Evan. Tapi sejauh ini... Selamat siang. Saya Renardi, pengacara dari Evan Satriani. Saya ingin bertemu dengan penyidik kasusnya. Silakan langsung Bapak ke Pak Baskara. Beliau yang nangani kasus ini. Silakan Pak. Iya. Renardi, penasihat hukum Evan Satriani. Saya Baskara. Gini Pak, saya membawa dokumen penangguhan penahanan berikut juga jaminan untuk Evan Satriani. Cepat sekali ya? Ya, klien saya berhak untuk itu. Baik, kita proses dalam. Pak Renat, ini Pak Albi. Beliau pelapor dalam kasus saudara Evan. Saya sebagai pelapor, saya merasa keberatan atas penangguhan ini. Karena menurut saya, Evan itu orang yang sangat tidak kooperatif sekali. Dan kita juga belum tahu apakah ada pihak lain yang terlibat atau tidak. Dan yang saya takutkan, karena Evan ini tidak kooperatif, saya takut Evan ini bisa saja menghilang. Ya, atau menghilangkan barang bukti, Pak. Pak Albi, secara prosedur, penangguhan ini... Ya, saya tahu, Pak. Secara prosedurnya seperti apa, saya cukup paham. Dan keberatan saya mungkin bisa diabaikan. Tapi saya minta tolong, Pak. Tolong ini semua dicatat, Pak. Pak, saya hanya mewakili klien saya. Dan saya yakin kalau klien saya tidak akan melarikan diri. Saya jamin. Tapi jaminan itu hanya berlaku untuk orang yang memiliki sesuatu. Dan pertanyaan saya, apakah Evan memiliki itu atau tidak? Baik. Keberatan Pak Albi akan kami terima dan akan kami catat dalam berita acara. Ya, dan saya yakinkan kalau ini semua tidak akan berhenti di sini. Kamu jangan bicara apapun. Semuanya sudah diatur. Itu kan bukan pengacara Renata, Pak. Saya tahu. Kenapa nggak ditahan, Pak? Evan menerimanya. Firasat saya bilang ini akan jadi masalah yang rumit, Pak. Saya juga merasa ada yang aneh. Karena tidak ada yang tahu penangkapan Evan kecuali timnya. Dan pengacaranya terlalu cepat untuk datang. Saya jadi yakin pasti ada yang membocorkannya. Tapi siapa? Masuk.
kamu tidak ngaku? Saya tidak punya apa-apa untuk diakui. Saya yang mengirim pengacara, bukan Nata. Kamu pikir siapa yang lebih cepat tahu kamu ditangkap? Saya atau Nata? Saya membebaskan kamu bukan karena saya baik, tapi karena di kantor polisi sudah terlalu banyak saksi. Anda mencari apa dari saya? Saya lebih suka bicara di tempat yang tidak terekam. Kalau terjadi sesuatu, tidak banyak pertanyaan. Saya mau tanya sama kamu. Kamu bekerja untuk siapa? Loh, Pak Albi masih di sini. Saya kira Pak Albi sudah pulang. Sebentar lagi Pak. Pak Wiradiono ada di dalam catatan kasus ini ya Pak? Nggak ada, Pak. Apa kaitannya Pak Wiradiono, pengusaha terkenal itu, yang juga mertua Pak Albi? Oh, enggak sih Pak, saya cuma nanya aja. Ya, kalau begitu Pak Albi, saya permisi dulu. Ya, silakan Pak. Evan Satriani, kamu bukan orang suruhan biasa kan? Kamu terlihat cerdas dan setia. Nata beruntung bisa mendapatkan kamu. Atau kamu bukan cuma milik Nata, makanya kamu nggak goyah. Kamu lagi nutupin siapa sebenarnya? Jadi begitu. Kasus yang tadi terlihat seperti kecelakaan, lalu berubah menjadi pembunuhan. Dan sekarang membuka kemungkinan lain. Lebih besar, lebih dalam. Cek semua koneksi antara subjek Evan Satriani dengan Wiradiono, pemilik Nusantara Living Corporation. Siapa yang menyuruh kamu untuk menyingkirkan Suris? Saya nggak tahu siapa Suris. Kamu jangan main-main sama saya. Saya nggak kenal. Saya nggak tahu.
Gue tahu lo gak akan ngomong. Tapi sampai berapa lama mereka bisa menahan lo? Maaf lama ya. Kok bisa lama banget sih? Iya, tadi ngantri banget. Jam segini emang rame-ramenya, Zar. Parah banget ya tadi? Tadi aja aku nyari tempat duduk ya. Sampai muter dulu. Terus ada ibu-ibu marah-marah tadi gara-gara pesanannya salah. Sampai semua orang ngeliatin loh. Kasian juga ibu-ibu penjualnya, padahal yang salah bukan dia. Orang yang loyal seperti kamu tuh langka ya. Sayang sekali, kamu salah pilih orang. Saya nggak tahu siapa itu Nata. Ya, kamu pikir Nata akan datang ke sini untuk menyelamatkan kamu? Bahkan Nata juga nggak tahu kalau kamu sudah keluar dari kantor polisi. Dia sibuk dengan urusannya sendiri dan juga sibuk dengan perempuannya yang dia cintai. Sementara kamu duduk di sini sendiri. Saya nggak minta dia datang. Karena emang saya nggak kenal siapa dia. Oh, sakit. Jangan cengeng. Lo gue ajakin ke sini bukan jadi pengecut. Aku mau pulang. Hidup nggak akan memihak pada yang kalah dan lemah. Kalau lo pulang, lo nggak akan dapat apa-apa. Siapa yang mukul lo? Kevin sama Aldo. Jangan ngadu. Samperin mereka. Lo pukul balik, lo lawan. Oi, si pecundang balik lagi tuh. Belum kapok juga lo? Hah? Balik dah, balik. Mau apa lo? Lawan. Maju lo semua, maju! Cabut.